videografi ini selama beberapa tahun terakhir menjadi tren yang semakin digandrungi oleh banyak kalangan. Tidak mengenal umur, baik muda maupun tua. Yang dahulunya sahabat BSI sekalian butuh kamera berukuran besar dan mahal untuk fotografi, saat ini dengan hadirnya berbagai perangkat smartphone dan fitur kamera yang mumpuni, mulai menggeser tren tersebut. Apalagi kini ponsel pintar yang memiliki kemampuan fotografi handal juga semakin terjangkau harganya. Di sisi lain, smartphone juga membawa perubahan besar dalam hal teknologi fotografi. Kemajuan teknologi ini dapat dilihat melalui kehadiran sensor-sensor kamera yang berukuran besar yang membuat hasil foto semakin jernih. Nah, tapi namun pada prakteknya, mungkin sahabat bisnis sekalian masih bingung bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di ponselnya. Bagaimana sih teknik yang harus diterapkan untuk mendapatkan hasil maksimal. Hingga perangkat tambahan apa yang kita perlu pakai untuk meningkatkan kualitas jepretannya. Nah, dari kesempatan kali ini, pertanyaan-pertanyaan itu semua akan dibahas tuntas oleh pemateri kita pagi ini, yaitu Saudara Arisman, yang akan membawakan materi tentang smartphone videografi. Monggo, bagi Mas Arisman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rosan atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya, sharing sedikit tentang smartphone videografi, ya, lebih tepatnya sinematik videografi ya. Jadi, seperti yang dikatakan Mas Rosan tadi, memang videografi itu sekarang banyak pengembangannya ya, karena memang makin mudah dilakukan, makin alat-alatnya juga semakin murah, dan juga alatnya itu sekarang semakin canggih dan juga gampang digunakan. Jadi nggak memungkinkan kita untuk membuat video itu agak susah ya. Jadi karena canggih itu jadi lebih termudah lah. Tapi walaupun teknologinya udah canggih, tapi perlu pilot juga di baliknya. Jadi berikut ini nanti saya akan sedikit cerita bagaimana agar video yang kita buat itu dapat lebih baik atau lebih bisa dinikmati lah seperti itu. Jadi sesuai judulnya, jadi smartphone videografi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas ini. Kemudian sebelum itu mungkin banyak teman-teman yang belum kenal saya. Kenalkan, nama saya Arisman, biasa dipanggil Arisman. Saya dari tim NDJ 2 sama kayak Mas Rosan dan Mas Hanafi. Kemudian kita langsung saja ya, beberapa aspek yang bikin video itu terlihat berkualitas atau lebih bagus ya. Jadi banyak aspek-aspek yang membuat video itu akan bisa dinikmati dan juga layak ditampilkan lah seperti itu. Jadi beberapa aspeknya itu yaitu yang pertama ada stabil, kemudian resolusi, kemudian movement kamera, angle, dan juga proses editingnya. Jadi semua aspek itu saling berkesinambungan ya, jadi nggak harus unggul salah satu, jadi harus tetap seimbang satu sama lain. Yang pertama stabil ya, jadi saat ini video stabil itu merupakan salah satu kunci ya, karena kemarin pengalaman ketika ada acara audit itu kan audit daring ya, dan itu auditornya itu meminta video harus stabil karena kata mereka goyang sedikit pun itu akan bikin pusing. Jadi stabil ini merupakan suatu kunci dan sangat penting ya, karena kalau nggak stabil ya akan mengganggu dan malah pesannya itu nggak tersampaikan. Nah, untuk stabil ini sekarang sudah banyak ya smartphone yang sudah mendukung digital stabilization, tapi misalnya handphonenya itu belum support atau belum bagus lah tingkat stabilnya itu, kita bisa menggunakan alat bantuan dengan namanya gimbal ya, atau stabilizer. Dan ini contoh gambar dari stabilizer handphone ya. Ini dari merek DJI. Ini yang paling ini ya, populer karena memang bentuknya itu praktis dan juga gampang lah cara pemakaiannya. Nah, kemudian ini mungkin ada sedikit ada video mengenai perbandingan ketika menggunakan gimbal tidak menggunakan gimbal ya. Nah, ini contoh ketika tidak menggunakan gimbal. Ini videonya tuh goyang, ini bikin pusing tentunya, terus juga ceritanya tuh dia nggak jelas lah, ini video apa, ini untuk apa juga nggak terlalu jelas. Jadi kemudian ini untuk penggunaan gimbalnya, videonya jadi lebih halus, lebih enak dilihat, dan juga proporsinya itu juga pas lah. Ya, juga akan mempermudah penontonnya itu untuk menangkap apa maksud dari video tersebut. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini nggak jauh
dari FPS dan juga screen ratio yang teman-teman editor itu nggak inilah nggak asing lah sama yang namanya resolusi. Resolusi yang paling standar digunakan itu ada 720, 1080, 1440 dan 160 atau 4K. Resolusi ini menurut saya kenapa minimal saya sebutnya 720 karena kebanyakan alat-alat zaman sekarang ini layarnya itu udah full HD ya, atau 1080. Jadi kalau kita menyeting video kita itu dengan resolusi 720, maka itu ketika kita scale up ke layar yang full HD itu nggak terlalu pecah lah dan masih bisa dinikmati. Tapi menurut saya pribadi, saya merekomendasikan ketika membuat video itu menggunakan resolusi 1080 ya. Karena 1080 kita scale up di layar yang gede, yang misalnya yang gede, wajar lah masih bisa dilihat jernih. Kemudian ketika kita lihat juga di layar yang kecil, itu malah semakin tajam. Kemudian ada juga satu lagi screen ratio ya. Screen ratio ini perbandingan ukuran panjang kali lebar layar tersebut. Misalnya layar untuk landscape itu 16:9 atau lain-lain lah seperti itu. Kemudian ini untuk perbandingan dari resolusi ya, mulai dari SD, HD, HD, Full HD, Quad HD dan juga. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi mengenai resolusi, ini beberapa resolusi yang standar sering digunakan di dunia videografi ya. Ini untuk format landscape. Ketika memformat portrait ya tinggal kita rotasi aja 90 derajat, nanti akan jadi portrait. Dan ini sesuai yang saya bicarakan tadi ya, kualitas Full HD itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika kita turunkan ke layar yang kecil itu lebih tajam, ketika kita naikkan ke 4K juga masih terlihat lumayan bagus lah. Jadi nggak terlalu burik-burik amat. Kemudian mengenai screen ratio ya, ini screen ratio yang tadi saya ini ada landscape, square, vertikal, dan juga ada full portrait ya. Jadi saat ini tuh kan kita sedang ini ya, happening TikTok dan juga IG Reels. Jadi mungkin resolusi yang portrait ini paling banyak dipilih orang-orang karena memang trennya itu sekarang baru IG Reels dan juga TikTok. Nah, tapi ya nggak banyak juga sih yang menggunakan landscape juga untuk keperluan upload di YouTube atau IG post ya. Dan untuk square-nya ini biasanya jarang juga digunakan karena kalau videografi bukan square itu kayak kurang pas saja. Kemudian setelah itu, nah ini ada screen ratio ya, ini contohnya tadi misalnya kamera kan hampir sebagian itu kalau nggak portrait ya landscape. Nah, ketika kita mau recordnya itu footage-nya portrait, itu kan gampang kita akan melakukan full screen atau scale up ke bentuk portrait. Nah, ini contoh yang salah ya, misalnya kita punya landscape ya, kita jangan asal narik aja videonya itu agar penuh sampai ke atas. Nah ini sering terjadi ya ketika orang-orang itu misalnya nggak cuma video sih, cuman biasanya foto juga. Kadang orang-orang itu buat memenuhi apa ya, mengisi kekosongan itu dia asal nariknya, jadi menjadi gambarnya itu gepeng lah. Jadi sangat tidak saya rekomendasikan untuk menarik gambar seperti yang sebelah kiri ini. Dan misalnya kita mau mengisi kekosongan itu bisa kita crop, kemudian kita apa ya, kita scale up seperti yang sebelah kanan. Ini kalau misal mau tetap videonya portrait dan juga resolusinya tetap sama. Kemudian ini ada contoh lain, misalnya kita tetap mau videonya tetap full landscape, tapi kita nggak mau nge-crop kanan kiri ya, kita bisa rotate 90 derajat seperti yang sebelah kiri. Kemudian nanti kita kasih inilah kayak instruksi biar orang yang menonton itu memiringkan videonya, memiringkan handphonenya. Kemudian ada juga opsi yang selanjutnya itu kita bisa bikin grid 3, seperti yang sebelah kanan ini kita bikin grid supaya videonya itu semuanya tetap kelihatan tanpa ada cropping satu sama lain. Ini merupakan contoh mulai screen ratio ya, karena banyak orang itu yang menghiraukan screen ratio karena memang screen ratio ini menurut saya itu suatu hal yang penting juga. Apalagi sekarang kan orang-orang itu apa-apa kasih gambar, kasih video, apa-apa kasih animasi, itu kan menurut saya screen ratio juga perlu diperhatikan. Kemudian ini ada FPS, ini ada 3 perbandingan FPS ya, yang paling kiri 10 FPS, yang tengah 30 FPS, kemudian yang paling kanan 60 FPS. Bisa dilihat pergerakannya yang 10 FPS itu terlihat patah-patah, jadi karena frame-nya cuma sedikit, jadi perpindahannya frame itu kelihatan. Beda dengan yang 60 FPS, dia akan lebih halus. Dan ini mungkin FPS ini
Jadi gini, kita akan buat videografi itu, saya merekomendasikan menggunakan 60 fps karena kita bisa turunkan fps kita bisa menurunkan sebesar 40%. Itu menurut saya cuma lumayan besar lah. Jadi kita bisa membuat video slow motion dari video kita ini karena terkadang video slow motion itu juga akan membantu ketika kita membuat video dan untuk menyampaikan pesan tersebut. 60 fps ini ketika kita turunkan speednya 40% itu mungkin akan dapat sekitar 20 knot ya, dan di mana fps 20 knot itu merupakan standar paling bawah untuk video. Jadi kalau buat video itu jangan sampai fps-nya ada di bawah 24 karena itu nanti akan sangat mengganggu lah. Seperti yang paling kiri ini kelihatan patah-patah. Kemudian setelah fps, nah ini adalah tadi setelah resolusi ada exposure ya. Exposure ini atau gampangnya tingkat kecerahan cahaya lah. Jadi keterangan apa ya? Banyak sinar yang masuk ke video lah. Nah, untuk exposure ini sebenarnya yang penting inilah jangan terlalu over dan jangan terlalu under. Tapi ketika kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan exposure yang ada di tengah-tengah, kita bisa mengakalinya dengan mengambil video dengan low exposure karena pada proses editing itu lebih gampang menaikkan exposure daripada menurunkan exposure karena nantinya kualitas dari video itu akan ikutan turun ketika kita turunkan exposure-nya karena mulai dari warnanya itu juga akan susah untuk diedit, kemudian gradingnya juga susah, dan juga nanti detailnya juga akan hilang lah. Nah, untuk tips menggunakan smartphone itu kita bisa melakukan lock dulu ya terhadap ininya exposure-nya. Jadi kita tinggal tekan tahan pada objek yang akan kita atur exposure-nya. Misalnya kalau saya biasanya saya kunci di exposure yang paling tinggi. Misalnya ada cahaya dari jendela, nah saya kunci exposure-nya di bagian jendela itu supaya bagian yang gelap itu mengikuti exposure yang ada di jendela tersebut. Jadi nantinya agak gelap lah videonya, tapi dapat detailnya. Kemudian ini ya contoh dari exposure tadi ada under, kemudian yang pas, kemudian ada yang over. Nah, bisa dilihat yang over ini warna oranye dari langit itu akan hilang ya. Nah, ini kalaupun diturunkan exposure-nya, nanti tetap warna langit nggak akan muncul, tetap putih. Jadi ketika kita akan memberikan filter warna, itu tetap sama aja, nggak akan kelihatan lah warna oranye, dan ini cukup disayangkan karena footage-nya itu udah bagus, mengambil gambar di sunrise itu kalau terlalu terang nanti nggak kelihatan lah warna gradasi oranye ke birunya ini. Tapi kalau kita di under exposure, ini masih ada warna oranye, di mana ketika kita melakukan color grading itu agak lebih gampang lah, karena masih ada unsur-unsur warna orange-nya. Tinggal kita naikkan exposure, kemudian kita lakukan color grading. Kemudian setelah exposure ya selanjutnya ini adalah kamera movement. Nah, kamera movement ini sebenarnya banyak ya ragamnya, tapi yang paling standar ini ada beberapa, yaitu pan, kemudian tilt, boom atau pedestal, kemudian track, kemudian dolly, roll, dan juga orbit. Nah, kenapa ini penting ya? Karena ketika video kita sudah stabil, exposure-nya pas, tapi move-nya cuma biasa aja, kita cuma berdiri diam terus kemudian kita memutari tempat tersebut, nah itu kan sama aja nanti kesan estetiknya itu nggak dapat. Jadi menurut saya kamera movement ini juga perlu diperhatikan. Dan untuk ini ada beberapa contoh-contoh ya kamera movementnya. Yang pertama ada dolly. Jadi dolly ini tuh nanti pergerakannya tuh si kameramen dia akan mendekati atau menjauhi objek. Jadi misalnya objek ada titik A, kemudian ada kameranya di titik B ya. Nanti kamera ini akan bergerak maju atau mundur untuk melakukan dolly. Ketika maju biasanya dinamakan dolly in atau zoom in, gampangnya. Kemudian kalau menjauhi dia akan dinamai dolly out atau zoom out. Kemudian yang kedua ada boom atau pedestal, ini juga sering digunakan ini. Jadi lokasi kameranya tetap sama ya, jarak antara kamera dengan objek itu sama, tapi dia pergerakannya itu ke bawah dan ke atas, jadi dia secara vertikal lah. Dan dari bawah ke atas atau ke atas ke bawah itu sama aja. Kemudian ini adalah truk. Ini truk atau track, saya kok agak ganjil ini karena ini biasanya itu kanan ke kiri ya. Jadi dari kanan ke kiri dengan jarak yang sama. Jadi kayak mungkin dari titik A titik B dengan jarak yang sama ke objeknya. Kemudian yang nomor 4 ini ada pen ya. Ini paling sering digunakan. Pen ini posisi kameranya itu sama, tapi dia akan melakukan perubahan angle. Misalnya dari kanan ke kiri,
kemudian kanan kiri kanan itu sama aja. Nah, ini biasanya disebut pen ya, pen left atau pen right itu sama aja. Jadi dia posisinya tetap sama, statik, tapi angle kameranya akan berubah-ubah. Kemudian ada tilt juga. Tilt ini sama kayak pen, dia diem, nggak berubah tempat, tapi dia akan melakukan perubahan angle dari bawah ke atas, jadi secara vertikal. Berbeda dengan pen ya, kebalikannya pen. Kemudian ada juga roll. Roll ini biasanya ini jarang digunakan sih, karena dia itu harus memutarkan kameranya 360 derajat, nah itu agak susah ketika menggunakan tangan biasa ya, jadi harus menggunakan stabilizer supaya gampang untuk melakukan movement roll ini. Kemudian ada yang ketujuh ini ada orbit, jadi orbit ini nggak ada gambarnya, karena orbit ini tuh kayaknya cuman ini deh, apa ya, sebutan aja. Jadi orbit ini gerakannya itu dia memutari objek, kayak kayak bumi memutari matahari lah, seperti itu. Jadi orbit memutari objeknya dengan cara yang sama. Nah, antara ketujuh movement ini bisa kita kombinasikan sebetulnya. Jadi misalnya kita akan lakukan shoot zoom in dengan ditambah pedestal. Jadi kita gerakannya itu maju kemudian naik, atau bisa kombinasikan dengan zoom in kemudian pan left, itu bisa seperti itu. Nah, ini sering digunakan di sinematik gitulah, seperti itu. Nah, ini merupakan ini untuk menunjang tadi ya, pergerakan tadi itu nggak hanya kita asal jalan, jadi ada tekniknya namanya ninja walk. Jadi ninja walk ini kita itu posisinya itu agak apa ya, agak turun lah badannya, kemudian kakinya itu agak tekuk sedikit, kemudian kita berjalannya mengendap-endap, jadi kayak ninja lah. Jadi nanti ketika kita udah ninja walk ini akan mengurangi goncangan yang ada di tubuh kita ya, jadi nanti akan mempengaruhi kestabilan juga. Seperti itu. Setelah tadi movement, ada kamera angle juga. Jadi angle ini juga perlu diperhatikan ya, jadi nggak harus angle-nya itu di tengah terus. Jadi bisa kita inilah modifikasi misalnya dari bagian bawah, atas, low angle, high angle, kemudian ada juga long shot, medium shot, itu bisa kita gunakan untuk ambil footage tertentu. Jadi nggak harus sama terus, jadi bisa kita modifikasi. Ini untuk contoh-contoh angle-nya ya, ini contoh angle untuk mengambil gambar orang. Jadi ada close up, ada medium, ada long shot, ada juga ini untuk 2 orang, kemudian ada juga special shot. Nah, ini mungkin ini bisa digunakan dalam misalnya mau video sesuatu lah, misalnya mau video orang jalan atau apa, bisa menggunakan teknik-teknik ini. Kemudian adalah yang aspek selanjutnya adalah aspek editing. Jadi sekarang itu baru zamannya ini ya, mungkin teman-teman tahu jedak-jeduk, itu menurut saya itu editing yang menurut saya sangat sedikit berlebihan ya. Itu enggak, misalnya itu ini itu menurut saya malah bikin pusing ya, karena jedak-jeduk itu bikin pusing karena dia zoom in zoom out, kemudian kasih warna-warni, rotate kanan kiri, itu menurut saya bikin pusing. Ya memang itu baru tren sih ya, bagaimana lagi, itu memang udah ngetren, jadi ya udahlah. Kemudian editing ini untuk di smartphone menurut saya itu aplikasi yang paling pas, yang menurut saya pas tuh VN Editor ya, karena VN Editor ini gratis, jadi nggak perlu bayar lah. Beda dengan VSCO, kemudian aplikasi-aplikasi lain itu bayar lah, KineMaster, Filmora itu bayar. Jadi saran saya untuk editing menggunakan VN Editor ya, biar gratis. Dan juga UI-nya lebih gampang, lebih mudah dioperasikan, dan juga mendukung keyframe, jadi bisa kita taati manual lah. Setelah editing, nah kita masuk ke video production step ya. Tadi setelah kita mengetahui aspek-aspeknya, apa aja yang perlu kita benahi, apa aja yang perlu kita perhatikan, itu kemudian kita masuk ke step-stepnya. Nah, nanti akan saya demokan masing-masing step ini. Mungkin step yang pertama yaitu pre-production, yaitu tahap persiapan. Di tahap ini memungkinkan kita untuk membuat skrip lah ya, kita menulis konsep, kita menentukan judul, kita menulis bagaimana nantinya video itu akan diambil gambarnya, footage-nya akan seperti apa, movement-nya mau seperti apa, terus kemudian lokasinya di mana, kita tuliskan di sini. Dan juga mungkin background-nya juga bisa kita pikirkan di sini juga lah. Dan ini bisa kita tuliskan. Kemudian selanjutnya adalah tahap production. Ini merupakan tahap yang favorit saya, karena pada tahap ini kita akan mengambil video-video itu menjadi footage yang akan kita gunakan untuk edit. Nah,
tipsnya itu ketika kita mengambil video, usahakan kita juga ini ya, perhatikan juga konsep yang telah kita buat, jangan terlalu melenceng jauh dari konsep, tapi kita juga bisa tapi jangan juga terpaku dengan konsepnya, karena kita tidak tahu di lokasi akan kita mengambil video itu apakah itu ada hal-hal yang bagus, itu kan bisa kita lakukan improvisasi di situ ya. Jadi kita harus memikirkan juga nantinya ketika video itu diedit, misalnya saya akan edit footage ini seperti ini, saya akan edit setelah ini, saya akan ambil gambar ini, kemudian saya akan melakukan pergerakan ini, itu kita harus pikirkan juga ketika melakukan pengambilan video, karena biar editnya itu lebih gampang lah. Kemudian setelah itu adalah tahap post production atau editing ya. Tadi editing menggunakan VN Editor, nanti akan saya sedikit tunjukkan lah editor editnya. Kemudian setelah edit udah selesai. Jadi 3 ini ya step-stepnya ya. Kita masuk ke step yang pertama. Untuk step yang preparation, nah ini tahap persiapan ya. Pre-production ini tahap untuk membuat rancangan lah dari video kita ini. Nah mungkin saya akan mengambil contoh untuk TikTok kali ini. Saya akan membuatkan video nanti dengan konsep yang mungkin saya tuh terinspirasi oleh konten YouTube yang namanya Mas Urofi. Dia itu bikin konten tentang quiet place lah gitu. Jadi dia ambil syutingnya itu di bandara jam 2 pagi, jam 1 pagi dia itu bikin video yang nggak ada orangnya. Jadi seolah-olah itu ada di kota mati atau di gedung mati, atau nggak ada orang sama sekali, yang sangat-sangat sepi, makanya dia namain The Quiet Place. Jadi dia kadang nanti ambil di bandara, di terminal, di kuburan juga bisa. Nah itu terinspirasi dari sana saya juga membuat video yang seperti itu. Jadi saya akan membuat gedung rektorat ini dalam keadaan sepi ya, jadi gedung rektorat. Nah jadi konsepnya saya itu ada di gedung rektorat, kemudian saya akan mengambil footage yang sepi, saya ambil sudut-sudut yang sepi, kemudian saya akan tambahkan lagu juga, dan juga nantinya konsepnya ini jadi kayak ceritanya tuh gedungnya sepi, nggak ada orang, padahal udah jam kerja dan ini hari kerja lah, dan itu mungkin sedikit bayangan saya tentang video ini, karena saya sendiri tuh agak susah lah kalau mau nulis dulu konsep. Jadi saya cuma membayangkan nanti konsep videonya mau seperti ini, dan seperti ini. Jadi sangat jarang untuk saya tulis, karena nanti karena kadang ini ya nanti tulisannya hilang atau apa, nanti maksud jadi lebih membayangkan lah. Jadi nggak sampai menulis yang detail gitu. Tapi kalau untuk profesional, misalnya video yang untuk wedding, pre-wedding, itu biasanya ditulis lah untuk konsep videonya, mau dari movementnya, transisi, musik, dan juga color grading yang akan dipakai. Kalau saya sendiri untuk preparation ini, saya lebih ini sih, mau mencari lagu yang baru happening, misalnya di TikTok, di YouTube itu, di Instagram tuh lagu apa yang baru happening. Jadi saya coba dengarkan, kemudian saya tandai beatnya itu apakah pas atau enggak, kemudian itu baru saya memikirkan nanti shootnya akan seperti apa. Jadi itu untuk tahap persiapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap shoot atau production ya. Nah, tahap shoot ini seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kita menggunakan teknik-teknik yang ada, misalnya teknik movement, kemudian teknik-teknik yang lain, misalnya angle kameranya, kemudian exposure-nya, kita tuangkan semua di sini. Jadi proses shoot ini menurut saya yang paling melelahkan lah, tapi juga menyenangkan, karena kita bisa bebas mengekspresikan apa yang ada di ide kita lah ketika mau mengambil video. Tapi jangan lupa juga, kita juga harus mengingat konsep yang telah kita buat, karena kalau kita melenceng jauh dari konsep ya sama aja, kita percuma membuat konsep karena kalau kita tidak sesuai dengan konsep tersebut. Tapi ya jangan terlalu terpaku juga. Ketika kita di tempat itu menemukan suatu angle, suatu objek yang bagus, ya kita bisa improvisasi di situ. Kemudian kita nanti pikirkan juga editnya, itu nanti akan saya tambahkan seperti ini shootnya ya. Jadi ini ada footage yang sudah saya siapkan ya. Nah ini footage yang sudah saya ambil ya. Jadi saya ambil mulai dari basement, kemudian masuk ke ini footage ya, ini sudah saya ambil. Jadi saya itu targetnya akan menguploadnya di Reels ya. Jadi saya bikin formatnya portrait gitu. Nah ini di video yang sudah saya siapkan. Nah ini nggak pakai gimbal ya teman, jadi agak goyang sedikit lah, tapi nggak terlalu terasa. Nanti bisa diakali di proses editing. Jadi kita sudah mengambil, ini sudah saya siapkan footage-nya, juga sudah saya siapkan juga untuk lagu-lagunya.
Ini footage-nya di gedung rektorat semua, di sudut-sudut yang sepi-sepi. Jadi seperti inilah gambaran footage yang sudah saya ambil. Ini sebenarnya saya akan cuma menggunakan movement-nya itu yang zoom in, zoom out, kemudian pan left, pan right, itu cuma itu yang saya gunakan. Nggak terlalu rumit, jadi cuma simpel aja, dan nanti editnya juga cuma simpel-simpel aja lah. Nah, seperti ini footage-nya sudah saya siapkan. Nah, jadi ini ketika saya mengambil video ini, saya memikirkan nih, setelah ini saya mau memasukkan video yang mana, kemudian mau saya susun seperti apa, kemudian saya memotongnya seperti apa, atau mau saya bikin slow motion, itu nanti sudah saya pikirkan ketika kemarin sudah saya pikirkan ketika saya mengambil video ini lah. Ini contohnya ketika syuting menggunakan low exposure ya, ini low exposure karena agak gelap, karena kalau kita kalau kita tidak mengunci exposure-nya, dia akan sangat terang, jadi over exposure, jadi detail-detail yang ada di dapur ini jadi nggak kelihatan. Nah, ini juga low exposure, ini juga sama. Nah, mungkin untuk footage-nya itu selanjutnya kita kembali lagi setelah shoot ya, sudah saya siapkan footage-nya. Kemudian selanjutnya adalah tahap edit. Nah, untuk edit ini saya menggunakan aplikasi VEditor ya. Ini akan saya tunjukkan untuk aplikasinya. Nah, ini sudah saya cicil sih untuk editnya biar nggak terlalu lama. Nah, ini tampilan dari VN seperti ini. Saya udah bikin project-nya. Jadi ini lagunya itu mungkin bisa lagunya sudah saya siapkan juga. Kemudian saya sudah bikin sedikit edit lah. Jadi ini saya turunkan speednya semuanya ke 60%. Jadi ini tinggal kita atur ke speednya. Kita turunkan ke 0,6 atau 60%. Jadi kita apply to all, jadi nanti akan terpasang ke semua video, akan jadi kecepatannya 60%. Ini sama 60% semua. Dan ketika kita melakukan slow motion ini nanti akan akan sedikit memberi efek stabil lah, karena nggak terasa untuk goyang-goyangannya, nggak terasa guncangannya lah. Nah, ini sudah saya crop dan editnya itu saya cuman pakai metode yang cut to cut ya, jadi nggak pakai transisi yang aneh-aneh, jadi cuman saya potong berdasarkan beatnya ya. Jadi ini untuk beatnya ini saya tandai dulu biar gampang untuk proses cut to cut-nya. Jadi saya buka pada bagian lagunya ini, kita klik pada beat, kemudian kita putar, kemudian tinggal kita pencet tombol beat flag ini pada ini supaya ada tandanya ya. Jadi kita sesuaikan dengan beat yang kita mau lah. Jadi seperti ini kita pasangkan beat semuanya, sudah ada tanda-tandanya. Kemudian tinggal kita masukkan videonya nih. Masukkan videonya tinggal kita tambahkannya dari bagian sini, kita masukin semua video-videonya seperti itu. Nah, tambahan video ini. Jadi ini nggak semua footage saya pakai ya, karena memang pengalaman saya pribadi lebih baik kelebihan footage daripada kekurangan footage, karena ketika kekurangan footage itu agak susah ya buat ngeditnya. Jadi kita perlu nambahkan foto-foto lah supaya dapat feel-nya. Nah, ini udah saya edit. Nah, karena ini beberapa exposure-nya itu beda-beda, mungkin akan saya bikin sama dulu ya. Ini jadi kita edit filternya, kita adjust, untuk exposure-nya kita tambahin, untuk kita turunin, kita tambahin misalnya. Nah, kita tambahin. Nah, ini beberapa footage yang agak gelap kita tambahin aja. Ini ya, kita adjust saja exposure-nya, kita tambahin. Ini. Jadi nggak semuanya sama ya. Jadi karena tiap footage ini punya komposisi cahaya yang beda-beda ya. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap banget, ada yang terang banget. Jadi saya edit lah sedikit-sedikit mengenai exposure yang biar terlihat satu timeline yang sama. Ini mungkin ini kurang terang dikit ini. Kita terangin. Ini mungkin bisa kita tambahin juga ini. Exposure kita naikin. Lebih gampang naikin daripada nurunin ya, karena kalau diturunin
hilang. Ini juga kita cek sedikit. Backlinknya kita atur juga. Nah, udah, ini menurut saya kayaknya udah cukup ya. Ini kurang terang dikit. Yang kita tambahin. Nah, setelah dikira sama ya ini ya, udah cukup. Nah, itu setelah membuat editnya ini, kemudian saya tambahkan judul di sini. Nah, ini saya tambahkan teks. Di sini ini ada 3 teks ini, 3 objek teks. Pertama ini untuk ada judulnya ya. Ini ada juga watermark-nya. Nah, ini saya tambahkan di bagian depan. Ini sesuai konsepnya ya, saya pakai tadi konsep ya quiet place tadi, kemudian saya beri judul 8 AM ya, karena pas jam segini itu biasanya kantor sepi, seperti itu. Setelah kita potong-potong selesai, kita sesuaikan dengan beat-nya, mungkin kita bisa preview dulu videonya. Nah, jadi ini ya, setelah ini mungkin kita bisa tambahin sedikit filter. Kita masuk ke filter. Nah, ini mungkin salah satunya ya, karena kekurangannya dari VN ini dia tuh filternya itu standar banget ya. Jadi agak inilah kurang lah, karena memang jadi filternya itu terbatas cuman standar-standar aja, tapi ada beberapa yang bisa dipakai. Kita pakai yang ini. Kita apply to all ya. Ini kita bikin sama ya semua filternya, bikin tail and orange. Nah, ini udah jadi ya, cuman seperti ini. Untuk editingnya jadi cuman cut to cut, kemudian saya tambahin title, saya nggak pakai transisi, jadi tinggal cuman saya tambahin ini fade aja pada bagian depan sama pada bagian belakang biar lebih halus lah. Seperti ini untuk editingnya, lagunya nggak muncul tadi. Kemudian setelah selesai ngedit, kita save dulu. Setelah save, kita ekspor. Nah, untuk ekspor ini saya menggunakan resolusi yang 1080, kemudian bitrate-nya itu saya setting sekitar 20-an. Ya, jadi semakin tinggi bitrate semakin jernih lah kualitas videonya. Page-nya juga 60, kemudian kita tinggal ekspor. Nah, mungkin seperti itu untuk proses editingnya ya. Jadi cuman saya kasih slow motion, kemudian saya beri saya sesuaikan dengan beat lagunya, tapi lagunya nggak bisa diputar ini. Jadi coba saya share videonya ya. Setelah ini saya akan play videonya. Nah, kemudian mungkin kita tunggu sebentar ya ekspornya. Ini sudah selesai. Suara. Nah, mungkin itu ya hasil dari editnya tadi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya atau ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Rosan.